Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Semoga di pandemi ini kita semua dihindarkan dari penyakit apapun khususnya COVID-19. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 6 yaitu tentang Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Abbasiyah. Di mana sebelumnya di bab 5 kita sudah belajar tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Oke, di mana pada bab ini kita akan melihat nilai-nilai karakter yang ada dalam Khalifah-Khalifah yang terkenal tersebut seperti Abu Ja'far al-Mansur dan yang lainnya. Ada sikap berani, jujur, amanah, cinta ilmu dan adil. Nah, sebelum itu kita mengamati bahwa keberanian seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini bisa memindahkan dan membuka pusat kota Baghdad menjadi kota terbuka. Dan semua peradaban pada saat itu masuk semuanya. Kemudian sikap amanah, adil dan cinta ilmu dari Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, contohnya itu di mana dia menyukai yang namanya ilmu, ya. Kemudian Al-Muqtasim membawa peradaban, terutama ilmu pengetahuan. Jadi kebanyakan orang-orang atau khalifah pada saat itu sangat cinta yang namanya ilmu. Silahkan kalian amati apa yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut kalian bagaimana? Terus kemudian renungkan hasil pengamatan Anda barusan. Menurut kalian nilai-nilai karakter itu sangat bagus juga untuk kalian juga. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memperlihatkan kalian apa saja tujuan dari pembelajaran pada bab ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan untuk bisa memahami dan menjabarkan kelebihan dari khalifah-khalifah yang terkenal pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian peserta didik dapat memahami dan menjabarkan kebijakan pemerintahan Bani Abbasiyah. Dalam kekhilafahan Bani Abbasiyah ini terdapat 37 khalifah, ya, di mana Bani Abbasiyah memerintah selama 505 tahun. Nah, nanti kita akan belajar beberapa khalifah-khalifah yang terkenal. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Ini khalifah yang berkuasa dari tahun 136 sampai 158 Hijriah. Kemudian ada Harun al-Rasyid, di mana berkuasa dari tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Kemudian ada Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Muqtasim yang berkuasa dari tahun 218 sampai 227 Hijriah. Yang pertama yaitu tentang Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau ini dikenal sebagai khalifah yang sangat cerdas, kemudian tegas. Nah, dialah yang menetapkan 7 kebijakan khalifah yang menjadi pedoman pemerintah Abbasiyah. Jadi 7 kebijakan ini dianalisa oleh para ahli sejarah mampu menjadi penyokong, pendorong, dan memberi motivasi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far ini, kerajaan besar di Selat Bosporus dapat ditaklukkan, ya, sehingga ratunya itu harus menjual beberapa gereja hanya untuk mendapatkan emas untuk bayar kepada Khalifah Abu Ja'far karena udah kalah perang. Kemudian ada lagi bahwasanya ulama besar Ibnu Tabatiba menceritakan kehidupan Al-Mansur, bahwa Khalifah Al-Mansur ini seorang raja yang agung, tegas dan bijaksana, alim, berpikir cerdas, pemerintahannya rafi', amat disegani oleh rakyat dan baik budi pekertinya. Kemudian yaitu tentang Khalifah Harun al-Rasyid. Di
di mana ayahnya itu bernama Al-Mahdi, yaitu khalifah ketiga Abbasiyah yang memerintah selama 10 tahun. Jadi Harun al-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang paling dihormati, ya, alim dan sangat dimuliakan sepanjang usia menjadi khalifah. Harun al-Rasyid ini, Khalifah Harun al-Rasyid ini, beliau adalah orang yang suka bersedekah, ya, ahli sedekah. Beliau sangat rahim dan pemurah berhubungan dengan harta benda yang dimilikinya. Dalam kekhilafahannya, pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Jadi kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Dan bukan khalifah saja yang mendapatkan limpahan harta kekayaan dari kejayaan itu. Akan tetapi semua pembesar istana seperti pegawai, panglima, para pekerja istana, dan di dalam kota Baghdad dibangun taman kota yang indah, saluran-saluran air yang lancar. Di zaman Harun al-Rasyid juga, Baitul Mal ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap makanan yang cukup serta pakaian musim panas dan musim dingin. Khalifah Harun al-Rasyid menjadikan program sosial tersebut di atas sebagai tugas dan tanggung jawab Baitul Mal. Khalifah Harun al-Rasyid juga terkenal membuat yang namanya Baitul Hikmah yang merupakan sebuah institusi kebudayaan dan pikiran cemerlang pada zaman itu. Dan Khalifah Al-Ma'mun, apa saja yang menonjol dari Khalifah Al-Ma'mun ini? Di mana sifat-sifat beliau yang pertama sangat menonjol, yaitu orangnya itu sangat pemaaf. Beliau memaafkan pemberontak, ya, yang namanya Fadli bin Ar-Rabi'ah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya. Beliau memaafkannya itu, ya, padahal dia didolimi. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini seorang pecinta ilmu dan pemerhati masalah sosial seperti bapaknya Harun al-Rasyid. Itu tadi apa-apa yang menonjol dari Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian yang terakhir yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, ya. Apa-apa yang menonjol dari Khalifah Al-Mu'tasim ini? Yang pertama, beliau ini dibesarkan dalam suasana ketentaraan. Jadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun pendahulunya sebelumnya, Al-Mu'tasim ini merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan memimpin peperangan. Karena sikap keberanian dan tegas itulah, maka Khalifah Al-Ma'mun, yaitu kakaknya, jadi Al-Ma'mun ini kakaknya Al-Mu'tasim, melantiknya sebagai putra mahkota. Kemudian Al-Mu'tasim ini menjadi khalifah setelah kakaknya Al-Ma'mun wafat. Di beliau ini memerintah pada masa Abbasiyah dan masih mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Beliau juga terkenal sebagai pecinta ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah, ya, di mana kebijakan ini dibuat oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu menetapkan 7 kebijakan pemerintahan Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan. Dari 7 kebijakan ini telah menjadi pedoman bagi 9 Khalifah Abbasiyah pada fase pertama dalam menjalankan pemerintahannya, meskipun tidak semuanya dilaksanakan. Apa saja 7 kebijakan tersebut? Yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hashimiyah ke Baghdad. Kemudian yang kedua, kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Kemudian yang keempat yaitu rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah ini memiliki perbendaharaan harta yang cukup melimpah di Baitul Mal, hasil rampasan perang dari kemenangan perang, ya. Jadi hartanya itu dari rampasan perang, ya. Kemudian yang nomor 7, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga banyak buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam menimba
ilmu pengetahuan. Jadi pada zaman itu yang namanya buku-buku itu banyak ya, buku-buku tentang ilmu ya, sehingga sangat berkembang. Kemudian yang ke-8, masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama itu tentang kelompok khalifah yang terdiri dari khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang dipekerjakan di istana, yaitu mereka diberi penginapan di dalam wilayah istana. Kemudian yang kelompok kedua itu apa? Kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari pembagian menjadi 2 kelompok masyarakat dimaksud agar pembagian tugas menjadi jelas. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan memberi kalian soal analisis ya, 5 soal. Silahkan kerjakan di Microsoft Word. Kemudian apabila kamu kesulitan dalam mengerjakannya, silahkan mencari jawabannya, browsing atau mencari buku-buku lainnya tentang khalifah yang terkenal tadi. Ya, silahkan kumpulkan lewat WA grup saja. Terakhir minggu depan, oke? Apabila ada yang kurang paham, silahkan ketik di kolom komentar atau silahkan WhatsApp ke saya langsung, nggak apa-apa ya. Silahkan tanya-tanya yang belum paham. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.